Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa saddid lisani wahdi qalbi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min 'amalin la yurfa' min du'ain la yustajabu lah min nafsin la tashba'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba as-safi al-hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratul ulama wal qurama wal umara wal asatidah, wabil khusus khadimil majlis Nuris Safa Al-Ustadz Al-Fadil Syamsul Arifin atau Ustadz Cucu bin Kiai Haji Muhammad Subuki, matta'anallahu bituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau selalu sehat afiat, panjang umur, selalu diberi taufik oleh Allah, riayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus selaku pengasuh al-madrasah ad-diniyah atau Majelis Miftahil Huda, orang tua kita semua, yaitu Kiai Iwan Jamaluddin beserta keluarga besar beliau, yaitu menantu beliau Al-Ustadz Nana Maulana. Mudah-mudahan beliau selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiat, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik santri-santri wati beliau. Wabil khusus para kesepuhan, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tuan rumah warga desa Nunuk Baru dan kesemuanya hadirin hadirat yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hajat-hajat kita baik hajat dunia dan akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, putra-putri kita yang belajar di tempat
tempat yang penuh berkah ini mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solehat, dijaga akidahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk nusa dan bangsanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, hoyong warisan, Bu? Hoyong warisan, Bu? Pingin gak warisan, Bu? Benar? Hah? Pingin warisan? Pingin semua, gak ada yang gak suka yang namanya warisan. Ya. Bu, ada warisan yang paling mulia, paling afdol daripada warisan uang, daripada warisan rumah, daripada warisan mobil ataupun sawah, yaitu warisan yang diwariskan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan apa, Bu? Warisan apa, Bu, yang diwariskan Nabi Muhammad kepada kita, Bu? Ilmu. Jadi kalau ada orang yang gak mau belajar ilmu, berarti dia tidak mau warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya la yuwarrithu dinaron wala dirhaman walakinna warathul ilmah. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan ketahuilah bahwasanya para nabi tidak mewarisi dinar atau dirham, yaitu harta duniawi, akan tetapi mewarisi ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mau mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini sudah mendapatkan warisan keberuntungan, kebaikan di dunia dan di akhirat, Bu. Itu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada pabrik atau tampungan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madrasah Ad-Diniyah atau Majelis Miftahul Huda. Bu, ini pabrik yang memproduksi atau yang menampung atau yang membagikan warisan-warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibu-ibu tidak ikut andil di dalam mendapatkan warisan-warisan. Kalau memang ibu telat, paling enggak anak ibu untuk mengambil warisan tersebut. Kalau memang anak ibu, putra-putri ibu sudah telat, paling enggak cucu-cucu ibu-ibu. Ya, ini. Maka ayo berlomba-lomba, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda kepada orang tua, keistimewaan orang tua yang mau
menitipkan anaknya, yang mau mengarahkan anaknya untuk belajar ilmu agama dan belajar Al-Quran. Kelak di hari kiamat, Bu, putra putri ibu ada yang belajar di sini enggak, Bu? Ada enggak? Ibu mengarahkan apa enggak? Mengarahkan apa enggak, Bu? Kalau mengarahkan beruntung. Ya, kalau cuma sekedar masuk iya, enggak masuk iya, ini kurang perhatian, rugi ibu. Ya. Di dalam riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan orang tua yang sudah mau mengarahkan anaknya di dalam menuntut ilmu agama, mengambil warisan Nabi Muhammad SAW, belajar Al-Quran. Nabi bersabda, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan min nur wa dawuhu mithla dawis syams wa yuksa walidayhi bilibasin la yaqumu lahuma bihi ahlud dunya wa qila bima kusina. Ya. Qala ahdukuma liwaladikuma hifdzil Qur'an au liqiraatil Qur'an, katanya, au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ustadz Iwan, ada enggak belajar Al-Qur'an di sini? Ada katanya. Belajar tentang ilmu agama ada, ilmu fikih ada, Bu. Ada, Bu. Bu, ada, Bu. Belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran akan dipakaikan seorang anak ini mahkota dari cahaya, yang mana cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Enggak itu, Bu, enggak cukup itu, bahkan akan dipakaikan kedua orang tuanya yang sudah mau mengarahkan anak-anaknya untuk belajar. Pakaian yang mana pakaian itu tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan pakaian penduduk dunia. Bu, pakaian yang paling mahal apa sih, Bu, mereknya, Bu? Hah? Apa, Bu? Sarung BHS, ya. Sarung Lamiri. Kalau pakaian, Bu, untuk ibu-ibu pakaian sutra, ya enggak, Bu? Ini harganya jutaan, tapi enggak bakalan beli ibu-ibu ini, ibu-ibu warga Nono ini, ya. Ini, Bu, pakaian paling mahal, perhiasan yang paling mahal di dunia, enggak ada apa-apanya daripada pakaian nanti yang dipakaikan Allah untuk kedua orang tua yang sudah mengarahkan anaknya untuk belajar ilmu agama, membaca Al-Quran. Sampai ditanya nanti orang tuanya sendiri itu geton, Bu, kaget, takjub, aneh, loh. Sampai ngomong, loh, kenapa kok pakaianku ini kok indah banget ini? Dari mana? Padahal di dunia aku pakaiannya ya sarungnya Wadimor, ya. Sarungnya gak pernah beli BHS, tapi kenapa sekarang aku dipakaikan ini? Sampai malaikat mengatakan, ini berkat kamu wahai orang tua yang sudah mengarahkan anakmu sampai dia mengerti ilmu agama, sampai dia memahami, membaca Al-Quran. Ngerti ibu-ibu? Bu? Oleh karena itu arahkan.
Kalau ibu nggak bisa mengajarkan sendiri maka arahkan bu, berat bu. Orang mengajarkan Al-Quran, mendidik anak itu, apalagi ibu aja, anak sendiri aja kadang jengkel, betul gak bu? Kesel gak bu? Kesel. Lah ini beliau Kiai Iwan sama Ustadz Nana dan para krunya, katanya jumlahnya Bib 70. Oh 70 ini banyak bu ya. Arahkan bu. Ibu ingin kemuliaan di hari akhirat, maka jadikan anak-anak ibu anak yang mengerti tentang ilmu agama. Karena anak itu adalah sebagai aset kita nanti di akhirat. Ketika kita meninggal, di situ masih ada rekening akhirat yang selalu berjalan. Pahala-pahala mengalir kepada kita bu. Itu bu fungsinya bikin anak itu bu. Bukan bikin anak yang banyak hanya untuk supaya nanti makan enak, supaya bisa berkhidmat kepada saya. Enggak, fungsinya anak adalah untuk mendoakan kita atau berkhidmat berbakti kepada kita kelak nanti kalau kita sudah tiada bu. Kalau cuma ibu sekedar mau melihara anak, nah, beda bu. Kalau manusia itu bukan memelihara bu, akan tetapi mendidik ya. Kalau hewan memelihara. Kalau cuma sekedar ibu membesarkan dengan badan yang gagah gemuk udah cukup, berarti apa bedanya ibu dengan memelihara hewan? Kalau memelihara hewan enak bu. Kalau semakin gemuk semakin mahal harganya. Betul gak bu? Hah? Betul. Tapi kalau anak cuma sekadar seperti hewan memberi makan, kelak nanti kalau sudah gede dia ini akan menjadi bumerang kita. Apa maksudnya bumerang? Senjata tuan, senjata makan tuan. Udah gede, udah dididik, udah gede, udah pinter cari kerja, cari makan, kurang ajar sama kita. Itu kenapa bu? Karena memang kita dari waktu anak kita masih kecil tidak diarahkan untuk memahami, mempelajari ilmu agama. Kalau ibu gak bisa untuk mendidik atau mengajarkan tentang ilmu agama, paling enggak arahkan kepada seseorang atau para ustadz yang siap untuk mendidik anak-anak ibu, dan hargai, hormati orang yang sudah mau bersabar mengajar, mendidik anak-anak ibu. Kalau bisa disupport ya, dikasih, ditanya, jangan sampai ini kebangetan. Kalau sampai misalkan yayasan atau kiai meminta kebutuhan untuk kesejahteraan madrasah, ini kebangetan bu. Seharusnya kita sebagai orang tua yang menitipkan anak kita di tempat tersebut ngerti ya. Jangan salahkan kalau sampai ada yayasan atau apa meminta mungkin kebutuhan kesejahteraan madrasah. Kenapa? Ya jenengannya nggak nggak ngerti apa kebutuhan. Paling enggak datang bu sebulan atau seminggu sekali lihat. Oh kiai, kok airnya kerannya kok rusak. Udah saya. Oh kiai, saya yang menanggung insya Allah listriknya bu. Ibu punya andil di sini bu. Ini madrasah proyeknya Allah dan Rasul. Semua berhak untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala daripada pabrik atau proyek ini bu. Bukan milik kiai, enggak. Semua punya andil. Ya. Kira-kira ngerti enggak ibu-ibu?
Bu, siap Bu. Bu, kita tadi itu baca apa Bu? Burdah. Burdah tadi itu Al-Imam Busiri mengatakan, faya khasaratu nafsin fi tijaratiha. Sungguh merugi jiwa di dalam perdagangannya. Lam tashtari dina bid dunya walam tasumi. Gak mau beli agamanya dengan dunianya. Apa maksudnya? Gak mau mengorbankan apa yang dia miliki daripada hartanya, daripada jiwanya, daripada waktunya untuk mendapatkan agama atau untuk mendapatkan akhirat. Orang yang seperti ini orang yang rugi, gak mau mengorbankan. Ya. Kenapa? Karena dunia memang tidak kekal. Dunia ini adalah wasilah kita, perantara kita untuk mendapatkan akhirat. Jangan dijual akhiratnya demi mendapatkan dunia, Bu. Ini bahaya. Ya. Jangan karena dunia kita lupa untuk mengejar akhirat, Bu. Ya. Katanya Al-Imam Busiri, waman yabi ajilan minhu bi ajilin yabin lahul ghabnu fi bai'in wa fi salami. Barang siapa yang sudah berani menjual agamanya, menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Seperti apa sih Beb jual akhirat itu? Ya jual iman. Seperti apa sih jual akhirat? Jual ilmu agama demi mendapatkan dunia. Ini adalah jual akhirat. Sungguh orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh, orang yang dungu, rugi. Ya. Kira-kira Ibu paham gak di sini? Bu, pentingnya akhirat, Bu, pentingnya ilmu agama. Terus gimana kita mendapatkannya? Cara mendapatkannya ya dengan belajar ngaup atau ngaus barok ya, ngaus ya. Ngaus keberkahan cari ilmu, Bu. Ya. Kalau ibu-ibu betah duduk di depan TV sejam 2 jam nonton sinetron, iya kan? Masa gak mau, masa gak betah untuk mengorbankan waktunya sedikit aja, mungkin sebulan sekali rutinan ini sampai udah 5 bulan, setahun. Rutinan di sini belum ada. Oh, dari Idul Fitri ya. Paling gak sedikit Ibu ambil waktu untuk belajar mencari ilmu, Bu. Orang yang mencari ilmu, orang yang digerakkan hatinya untuk mencari ilmu adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan kajian pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan tentang ulama su atau ulama yang mempunyai ilmu akan tetapi ilmunya dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan dunia atau jabatan. Ya. Orang yang seperti ini katanya, dan dia merasa baik, merasa mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya, waliyadzubillah, ini orang yang ini adalah orang yang sulit untuk mendapatkan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di dalam pembahasan orang yang seperti ini faqad sara ilmuhu sababan li jaraati ibadillah ala ma'asihi. Maka orang yang ulama usu ya, itu adalah penyebab daripada hamba-hambanya Allah yang sebelumnya gak berani bermaksiat, gak berani untuk cinta dunia, tapi karena dia orang berbondong-bondong untuk bermaksiat, orang berbondong-bondong untuk mengejar dunia sehingga lupa dengan akhirat. Ya.
Wal billah, orang yang seperti ini. Makanya Al-Imam Ghazali di dalam riwayat beliau mengatakan fasadul ummah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama wa fasadul ulama bi istilahi hubbul jahi wal mal. Yang artinya rusaknya umat, rusaknya penduduk itu karena sebab rusaknya para pemimpin. Dan rusaknya pemimpin itu karena sebab apa ibu-ibu? Karena sebab rusaknya para ulama, yaitu ulama usu. Sebab kenapa rusaknya ulama? Karena apa? Karena terkuasai di dalam hatinya yaitu cinta dunia dan cinta jabatan. Gila jabatan, gila dunia. Yang dikejar hanyalah harta dan jabatan. Wal billah. Ya. Apalagi nanti ini sudah masa-masa mendekati apa? Pemilu. Ibu bakalan tahu siapa yang ulama dunia dan siapa yang ulamaul akhirat. Ibu pikir sendiri situ nanti. Ya. Kalau pergi dulunya ke sini, sekarang ke sini, di sini, berarti udah nilai sendiri ibu-ibu. Ya. Nah, orang yang seperti ini bahkan menyesatkannya lebih banyak daripada menunjukkan ke jalan hidayah katanya. Wa nafsuhu al-jahilah mudillatun ma'adzalika tamannihi wa tarajjihi wa tad'uhu ila an yamunna 'alallahi bi ilmihi katanya. Dan orang ulama yang seperti ini adalah ulama yang jiwanya sudah kotor, yang selalu mengajak kepada keinginan hawa nafsu katanya. Dan dia merasa mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzalika, bersamaan dengan hal itu, tamanni, menginginkan, wa tarajji, dan mengharapkan, wa tad'u, dan mengajak nafsunya ini kepada apa? Mengungkit-ungkit kepada Allah karena ilmunya. Ya Allah, aku sudah mengajarkan umat ya Allah. Ya Allah, aku sudah mengajak umat ya Allah. Nanti kelak di akhirat itu ada 3 orang yang akan dijebloskan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal di dunia zahirnya dia ini adalah orang-orang baik. Ya. Pertama adalah al-mujahid, orang yang berjihad. Nanti orang yang berjihad ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fulan, bagaimana kamu dengan nyawamu dan kucuran darah yang engkau teteskan? Maka orang yang berjihad ini akan berkata, ya Allah, aku kucurkan jiwa ragaku, nyawaku, dan darahku di dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong, kamu, katanya Allah. Kamu berjihad hanya untuk bukan mengharapkan pahala dariku. Kamu berjihad hanya untuk biar dipuji pemberani. Kamu berjihad biar untuk dibilang gagah. Katanya Allah, wahai malaikatku, seret dia ke api neraka. Yang kedua, sahibul mal, orang yang punya harta, ditanya sama Allah, wahai fulan, engkau telah aku beri nikmat harta. Apa yang engkau gunakan dengan harta yang sudah aku berikan kepadamu? Ya Allah, ini dengan bangga, aku gunakan hartamu ini ya Allah untuk membantu
jalannya dakwah atau untuk membantu syiar agamamu ya Allah. Aku sumbang masjid ya Allah. Aku sumbang madrasah diniyah ya Allah karenamu ya Allah. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau bohong. Engkau menyumbangkan hartamu hanya karena engkau biar dibilang karom dermawan atau dibilang engkau pemurah katanya. Wahai malaikatku, seret dia ke api neraka. Yang terakhir, orang alim ditanya sama Allah, wahai orang yang sudah aku beri nikmat ilmu, engkau gunakan apa ilmu yang telah aku berikan? Ya Allah, ilmu yang engkau berikan ini aku gunakan untuk mengajar ya Allah. Aku beri petunjuk hamba-hambamu ya Allah. Ya. Aku ajarkan mereka Al-Quran ya Allah. Aku ajarkan mereka hadis ya Allah. Aku ajarkan tentang adab ya Allah. Karenamu ya Allah. Apa katanya Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau ajarkan, engkau punya ilmu dan engkau ajarkan kepada hambaku demi engkau hanya mendapatkan waliyadzubillah harta. Atau biar dikatakan engkau punya, dikatakan alim. Atau engkau biar mungkin disepuhkan dan dihormati. Wahai malaikatku, seret dia ke api neraka. Waliyadzubillah. Bu, mudah-mudahan kita hadir di sini ikhlas karena Allah, Bu. Ya, apa yang kita amalkan ikhlas karena Allah, Bu. Intinya adalah poinnya orang itu beribadah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kita diperintah itu hanya untuk beribadah kepada Allah dan ibadah yang ikhlas, Bu. Ya. Kemudian wa takhayyala ilaihi nafsu annahu khairu min katsirin min ibadillah. Dan ia orang yang alim ya, orang yang alim yang tertipu. Sudah niatnya salah, pingin mendapatkan harta, pingin mendapatkan jabatan, merasa dia ini orang yang dicintai oleh Allah, mempunyai kedudukan di sisi Allah, dan dia juga merasa paling baik di mata hamba-hambanya Allah. Waliyadzubillah. Orang yang tertipu, terlena ya. Dan orang yang seperti ini biasanya kalau sudah banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, hartanya banyak, ini seperti ini. Inilah penyakitnya para ulama yang tidak terasah hatinya atau tidak mempunyai guru yang bisa mengantarkan dia kepada ridhonya Allah, atau berpisah dengan guru yang sudah dia ambil keberkahan ilmunya. Waliyadzubillah ya. Ini katanya, makanya di sini Al-Imam Ghazali mengatakan fakun ayyuhat talib minal fariqil awwal wahdar an takuna minal fariqits tsani fakam min musawwifin ajalahul ajal qabla taubati fa khasar wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqits tsalits fatahlak halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yantadir salahuka ya. Katanya Al-Imam Ghazali, engkau katanya talib, jadilah engkau pencinta ilmu, jadilah engkau pencari ilmu yang di golongan pertama. Siapa itu orang golongan pertama? Orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu karena Allah dan mengharap akhirat. Wis, gak ada. Ini yang bakalan beruntung. Ini yang bakalan akan kelak mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Orang mencari ilmu atau beramal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wahdar, dan hati-hati antakuna minal fariqits tsani. Engkau menjadi orang yang golongan yang kedua. Apa itu? Orang yang cari ilmu akan tetapi
ilmunya ini dijadikan wasilah untuk mendapatkan dunia dan jabatan, dan dia tahu bahwasanya niatnya adalah buruk. Kalau orang yang seperti ini yang menunda-nunda tobatnya, waliyadzubillah, ya, kalau datangnya kematian sebelum dia bertobat, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Nah, tapi orang yang kedua ada ihtimal kemungkinan untuk bertobat, kemungkinan untuk sadar. Tapi Al-Imam Ghazali mengatakan wa iyyaka summa iyyaka, hati-hati kamu menjadi orang yang golongan yang ketiga. Siapa orang yang mempunyai ilmu, mencari ilmu, udah punya ilmu, dijadikan ilmunya wasilah untuk mengejar harta dan jabatan, dan dia merasa di dalam hatinya mempunyai kedudukan di sisi Allah. Udah salah niatnya dan merasa dia ini dicintai oleh Allah. Orang yang seperti ini katanya ilmunya hati-hati. Kemungkinan orang yang seperti ini tidak punya jalan untuk bertobat. Kenapa? Karena sudah merasa paling baik, Ibu. Makanya jangan sampai kita ini yang ada di sini semuanya mudah-mudahan dihilangkan daripada penyakit merasa. Ya, merasa baik, merasa alim, merasa tawadu, merasa paling banyak bersedekah. Waliyadu billah, mudah-mudahan kita dihilangkan daripada penyakit kotoran hati. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min amalin la yurfa', min du'ain la yustajabu lah, wa min nafsin la tasba. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyiha la yasrifu anna sayyiha illa ant. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa na'udzubika mimma ista'adzaka minhu abduka nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.